Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan semua, kembali di Saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Dan ya, kali ini saya akan membawakan alur cerita manhwa terisekai menjadi Raja Singa. Dan oke, ini adalah part 2-nya. Bagi kalian yang belum nonton part 1-nya, langsung sajalah dicapcus part 1-nya ya, biar nyambung ceritanya gitu ya. Dan ya oke, langsung kita menuju alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi Raja Singa. Dan ya, langsunglah dicapcus. Kemarin Liu Fan mendapatkan tambahan poin kecerdasan, dan berkat itu saat ini ia bisa melihat aliran energi spirit di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk dalam dirinya gitu ya. Liu Fan dapat melihat kalau struktur tanah di desa Mang memang dipenuhi aliran energi spiritual, dan itu menuju ke satu titik, yaitu makam yang digali oleh para tentara. Kemudian si cewek berotot, Meiyun, mengatakan kalau ia mau mengambil soul soil yang ada di tanah tersebut ya. Tapi penjaga melarangnya dengan sopan karena nanti bisa dimarahi sama si Meiyun. Tapi Meiyun malah mengancam jika ia tidak bisa mengambilnya maka mereka semua akan mudar. Waduh, galak bener dah nih cewek. Tapi karena merasa menang jumlah, para tentara itu nggak terima dan ia mau menembaki Meiyun, dan ciut, gelang artefak Meiyun aktif dan membuat 3 tentara itu terkena freeze alias menjadi patung, dan serot ditebas satu persatu sama Meiyun. Muter dah para penjaganya, walah di kill ternyata. Kemudian Meiyun menuju soul soil dan ia meneteskan darahnya ke batu soul soil yang kemudian batunya mengeluarkan energi spiritual. Meiyun jadi sangat senang dengan apa yang ia lihat. Ia benar-benar senang. Akan tetapi hantu Ning-Er menyerang dari belakang. Ia mau menusuk Meiyun dan wush, Meiyun malah menebas duluan dan membuat Ning-Er menunduk. Ya, karena kejauhan, Liu Fan memperhatikan Meiyun. Sepertinya si Meiyun tidak bisa melihat Xiao Ning-Er, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Waduh, musuh yang berbahaya ternyata si Meiyun ini. Kemudian Meiyun mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan ia mengambil kacamata. Wadidaw, malah pose pakai kacamata. Dan ternyata itu bukan kacamata sembarangan, yaitu kacamata deteksi untuk mendeteksi energi spiritual yang ada di sekitarnya. Dan berkat kacamata itu ia bisa melihat hantu Xiao Ning-Er. Walah, ada hantu kecil ternyata, ucap Meiyun. Kurang ajar, aku akan membalas dendam penduduk desa dan dua orang tuaku, ucap Ning-Er marah. Dan lihat, Ning-Er langsung melompat ke arah Meiyun dan menyerangnya. Tapi bisa ditangkis itu ya sama Meiyun, dan Meiyun langsung berada di posisi untuk menebas Ning-Er. Dan cuah! Akan tetapi Liu Fan langsung sigap. Ia mengeluarkan energinya untuk menarik Ning-Er ke belakang untuk menghindari tebasan dari Meiyun. Xiao Ning-Er kaget karena tebasannya menggores badannya. Ia jadi bingung kenapa dirinya yang hantu ini bisa diserang. Ya, ini pedang ungu. Pedang ini bisa menebas apapun, bahkan makhluk spirit sepertimu bisa dengan mudah kubunuh, ucap Meiyun menjelaskan. Kemudian Ning-Er mau menyerang kembali, tapi langsung dihentikan oleh Meiyun, dan Meiyun langsung menebas Ning-Er dengan pedangnya. Tapi tebasannya tidak mengenai Ning-Er, ia menghilang, dan ternyata Ning-Er sudah ada di belakang Meiyun dan langsung menusuk lehernya dan crot, KO. Wadidaw, gampang banget dah ternyata mudarnya. Ya, Liu Fan pun menghampiri Ning-Er. Ia merasa Ning-Er sangat kuat karena berhasil ngekill tentara bayaran yang terlatih. Apalagi Meiyun itu merupakan manusia awak kening, itu tidak mudah untuk mengkillnya. Dan dikatakan seperti itu, Ning-Er jadi malu-malu kucing. Ia tidak sehebat yang dikatakan oleh Liu Fan. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Meiyun bangun dengan aura gelap. Wanjait, ngeri banget.
Ning-er dan Liu Fan jadi bingung. Ini kenapa si cewek kekar malah belum modar? Apaan nih dah? Meiyun yang bangkit kembali pun langsung menebas Ning-er. Tapi Ning-er berhasil menahannya. Dan Ning-er langsung menyerang tangan Meiyun dan cerot, tangannya putus. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh. Muncul akar-akar kecil dari tubuh Meiyun dan mengangkat tangannya yang putus itu ya. Ning-er begitu kaget, itu seperti Meiyun tapi bukan tubuh asli Meiyun, dan ternyata itu hanyalah bayangan dari Meiyun yang terbentuk dari gelang spiritnya yang dikenakan Meiyun itu ya. Soalnya tubuh asli Meiyun memang sudah mudar dan masih tergeletak itu ya. Kemudian dengan mata Liu Fan, Meiyun diteliti, sepertinya tubuhnya itu benar-benar sudah mudar dan itu hanyalah life soul. Dan ternyata ada 3 life soul di dalam bayangan itu. Ya mungkin itu terbentuk dari darah yang diteteskan sama Meiyun tadi gitu ya, di batu yang Soul itu ya. Dan wush, pedang yang dibawa oleh tangan putus melayang ke arah Ning-er. Ning-er langsung menahan serangan Meiyun dan ia langsung mendekati Meiyun dan menyerang dengan tebasan kilat. Sword Toshan Slash dan kena. Tapi nggak ngefek, tubuh Meiyun malah jadi tambah mengerikan. Ning-er kaget, ia mau mundur, tapi Meiyun mengeluarkan akar hitam dari tubuhnya dan mengikat Ning-er. Ning-er gak bisa menghindar, tangan dan kakinya terikat, ia tidak bisa bergerak. Ya kemudian slash. Meiyun kaget karena akar tubuhnya dipotong oleh sesuatu, dan itu adalah Liu Fan. Ia menggunakan fragment body dan ia berubah menjadi wujud manusia singa. Kemudian Liu Fan menyuruh Ning-er dan Yuzu, itu si ular hijau yang berubah jadi itu ya, jadi peri kecil, namanya ternyata Yuzu. Mereka berdua diperintahkan untuk menutup mata dan menutup telinga karena ia mau mengeluarkan skill ultinya. Dan ya, Liu Fan pun bersiap, yang kemudian wah, Lion Roar, skill yang mengeluarkan auman Raja Singa. Wadidaw, auman itu membuat Meiyun kesakitan dan push, hancur lebur. Hancur lebur tanpa sisa. Wanjrit, hancur jadi abu cuk. OP bener dah ini skillnya si singa. Wadidaw. Ya kemudian Liu Fan mengambil pedang yang digunakan oleh Meiyun. Itu pedang yang statusnya lumayan kuat ya. Nama pedangnya adalah Crimson Cloud. Kemudian Liu Fan kaget dengan tubuh manusianya. Ia pun mengaca dan ia malah tambah kaget. Apalagi setelah ia melihat biji lato-latonya, ia nggak punya biji lato-lato. Wanjrit, dalam wujud manusia ia nggak punya biji lato-lato. Wadidaw, gimana ini? Bener-bener nggak guna banget ini fragmen bodinya. Ya, ia kira ia bisa menjadi manusia seutuhnya, tapi malah jadi manusia singa. Wadidaw, kayak manusia jadi-jadian gitu ya. Tapi dengan bentuk ini, Yuzu merasa sangat keren. Rajanya sangat luar biasa keren. Dengan bentuk itu, Yuzu sangat suka. Iya, ia sampai kesemsem. Wadidaw. Dan ya, oke, di dalam tubuh keren juga ada kekuatan yang OP. Jadi tidak salah menggunakan fragment body untuk sementara. Tapi notifikasi muncul dari atas kepala Ning-er. Kalau misi balas dendam baru terisi separuh, belum tuntas ini. Ya, Liu Fan memahami itu. Ia ingin membantu si Ning-er terkait dengan tentara bayaran yang telah mengkill semua penduduk desa Mang. Dan Woke pakai jubah dulu dan berangkat ke markas tentara bayaran. Tapi matahari sudah terbit. Yuzu yang merupakan spirit berusaha berlindung dari sinar matahari. Begitu juga dengan Ning-er, ia juga tidak bisa terkena sinar matahari, nanti terbakar. Dan ia kan hantu ya, ia pun langsung sembunyi di balik jubah Liu Fan. Tapi Liu Fan menyuruh Ning-er merasuki tubuh Meiyun. Ia akan aman di sono, tapi Ning-er nggak mau karena Meiyun jelek banget. Wadidaw, karena badannya besar gitu ya. Jir ini cewek malah rasis sama badan besar. Wadidaw. Dan ya, mau tidak mau Ning-er pun memasuki tubuh Meiyun dan oke, perjalanan dimulai menuju markas tentara bayaran dan membantai semuanya. Kau siap Ning-er? Ucap Liu Fan. Oke siap master, ucap Ning-er yang itu ya, yang sudah memasuki tubuh Meiyun. Ya, setelah berjalan beberapa saat, Ning-er dan Liu Fan sampai ke helikopter.
yang kemarin malam mengantar Mayun itu ya, dan ada 2 tentara yang jaga di situ. Mereka bertanya, apa Nona Mayun sudah menyelesaikan misinya? Dan ya oke sudah Cuk, langsung saja ayo kita ke markas tentara bayaran. Tapi si tentara bertanya, siapa pria berjubah ini? Kemudian Mayun menjawab, cepat saja Cuk, nggak usah banyak tanya. Kau mau gue kill apa enggak sih, bangke? Ucap Mayun yang mengancam. Waduh, ternyata Ning Er yang pura-pura jadi Mayun ini aktingnya bagus juga ya, wadidaw. Helikopternya pun terbang dan menuju ke kota di mana markas tentara bayaran berada, dan scene pun dipercepat. Di kota Lion Ridge, tempat manusia bertahan dari serangan hewan mutasi, terlihat ada 2 mayat hewan mutasi yang gede banget itu ya. Ia tergeletak di atas gerbang pemusnah. Tubuhnya gede banget itu, ngeri banget dah. Dan di situ ada beberapa orang yang sedang mencari inti item dari tubuh-tubuh monster itu. Ya bisa dikatakan mereka itu penjara yang mencari nafkah dari organ-organ yang bisa ia jual. Kemudian Mayun menegur si tentara yang suka ngebacot. Dia melucuk, berisik. Dan beberapa saat kemudian mereka sampai di markas tentara bayaran. Dan ya, kerja bagus. Terima kasih sudah mengantar kami. Dan slash! Ditebas 2 tentara itu dengan pedang Ning Er, wanjrit. Sudah dibantu, malah di-kill. Wadidaw. Dan ya, sampailah ia di depan Strong Organization, markas pemburu bayaran yang ada di kota Lion Ridge. Dan ya, oke, ayo kita masuk. Dan ya, scene pun dipercepat. Di suatu ruangan yang sudah dibantai orang-orangnya sama Ning Er dan Liu Fan. Liu Fan sedang mencari baju yang pas untuk ia kenakan. Ia juga mau pakai jas. Dan ternyata Liu Fan dengan mata supernya bisa melihat sosok cewek yang menyusup juga di kantor Strong Organization. Wadidaw. Lagi menyusup malah ketemu penyusup. Seksi lagi penyusupnya. Wanjerit. Ya, Liu Fan pun menuju ruangan si cewek itu ya, dan si cewek langsung menembak dan kena. Liu Fan kena tembakan. Ning Er langsung marah, ia mau mengkill si cewek, tapi Liu Fan baik-baik saja. Ia menyuruh Ning Er santai saja, ia mau mendapatkan informasi dari cewek penyusup ini. Dan ya, si cewek pun merasa terintimidasi karena ia malah malah ketemu manusia awak kening yang gak mempan ditembak. Wadidaw, bahaya ini. Tapi si cewek gak mau menyerah. Ia langsung menembaki Liu Fan dengan banyak tembakan. Tapi Liu Fan santai saja. Ia baik-baik saja. Dan slash! Pistolnya malah terpotong-potong. Si cewek jadi kaget melihat pistolnya hancur kepotong-potong. Kok bisa ya? Dan wush! Sekarang katakan, apa yang membawamu kemari? Si cewek pun diam. Ia tidak mau memberitahunya. Tapi Liu Fan melihat ada kertas di dadanya. Di dada si cewek itu ya, wanjrit malah naruh barang penting di dalam BH. Wadidaw. Ya, diambillah kertas itu. Dan ya, itu cuman peta yang menunjukkan markas dari Raja Emas Liu Fan. Waduh, para manusia malah memasang penanda di wilayah kekuasaannya, yaitu Gunung Pelangi. Wadidaw, cari mati mereka para manusia ini ya. Ya, kemudian Liu Fan dikagetkan dengan suara helikopter yang mau mendarat tuh ya, dan pengumuman dibunyikan. Lord Lao Yen sudah kembali. Harap para komandan datang ke ruang pimpinan untuk bertemu Lord Lao Yen. Wadidaw, itu adalah pemimpin dari Strong Organization, Lao Yen. Dan ya oke, saatnya untuk itu ya menemui si otak biang masalah yang membuat Ning Er kehilangan semua saudaranya di desa Mang. Dan ya oke, saatnya untuk bersambung. Wadidaw. Pokoknya terima kasih kawan-kawan semuanya sudah menonton. Saya Wibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa barangkali ada rezeki sedikit untuk berbagi-bagi di Taweriannya. Oke, terima kasih. Salam. Cuy.